Baik, terima kasih teman-teman sudah berhadir pada pertemuan machine learning kali ini. Ingin memastikan slide saya sudah muncul ya? Sudah, Pak. Ada, Pak. Ya, baik. Jadi kita langsung mulai saja. Jadi kalau pekan lalu kita sudah membahas terkait dengan kontrak kuliah, lalu aturan-aturannya, baik itu on camera, lalu teman-teman harus hadir tepat waktu dan seterusnya. Dan saya yakin tentu dengan perkuliahan daring seperti ini akan banyak waktu-waktu yang tersita di depan komputer, ya. Lalu juga akan banyak tugas juga di depan komputer. Jadi harapannya dengan kita mulai secara on time seperti ini, aktivitas saya terus berjalan, teman-teman juga setelah kelas juga bisa melanjutkan dengan perkuliahan ataupun aktivitas yang lain. Ya, jadi selama perkuliahan nanti saya juga akan langsung menanyakan sesuatu ataupun kita berdiskusi gitu ya. Jadi mata kuliah kita akan menggunakan buku paketnya itu adalah Introduction to Machine Learning, ya, Ethem Alpidin. Jadi ini salah satu buku yang sangat familiar ataupun buku yang sangat terkenal ya, yang membahas tentang machine learning. Namun karena teman-teman adalah masih bukan graduate student ataupun lebih tepatnya adalah undergraduate student karena strata 1, tentu tidak semua bahasan di buku ini akan kita bahas ya dari A sampai Z, tidak, tetapi kita akan masuk ke berbagai metode ataupun yang sifatnya konsep dan seterusnya yang dirasa perlu untuk mencapai objektif kita, yaitu memahami tentang machine learning ya. Dan teman-teman tidak perlu membeli bukunya ya, kalau memang perlu e-booknya silakan, ataupun kalau untuk academic purpose ataupun maksud untuk belajar saja, nanti silakan drop di WhatsApp grup kita, meminta, nanti saya akan share PDF-nya ya. Nah, di introduction kali ini coba kita akan langsung membahas sebenarnya apa sih itu machine learning ya. Sebelum saya masuk ke definisinya, mungkin alangkah bagus coba kira-kira ada tidak yang terbayang kira-kira machine learning itu apa ya. Mungkin saya tanya dulu ke Aisyah Umairah. Nah, gimana Aisyah? Mana Aisyah? Ada? Mana Aisyah? Ada Aisyah? Oke, yang kelihatan di sini yang lain. Salahuddin Adin. Salahuddin Adin. Apa itu machine learning? Sudah sempat dengar? Suaranya tidak terdengar? Pembelajaran mesin. Pembelajaran mesin, apa nih maksudnya? Kalau dari sisi kata-katanya aja, apa tuh maksudnya? Maksudnya misalnya ada banyak data, terus mesin itu mengolah data itu hingga dapat. Oke. Mempelajari data itu gitu ya? Iya. Oke. Bagus. Sylvia, gimana Sylvia? Kira-kira apa tuh pembelajaran mesin, machine learning? Kayak kecerdasan buatan, Pak, berhubungan juga. Ada kecerdasan buatan. Oke, ada hubungan dengan kecerdasan buatan ya. Oke, baik, kita coba lihat di sini ya. Jadi kalau kita berbicara tentang machine learning, kita juga akan mengenal namanya big data ya. Big data itu mulai dikenal, kenapa? Karena telah meluasnya penggunaan PC ataupun komputer dan wireless communication. Nah, jadi saya yakin teman-teman mungkin sekarang connect-nya pakai IndiHome misalnya, ataupun pakai WiFi hotspot dari HP, ya kan? Itu semuanya kan sifatnya wireless communication. Ya. Dan ternyata
ya, ketika kita menggunakan PC, lalu kita juga komunikasi menggunakan wireless, terkoneksi ke internet, apa yang terjadi? Ya, data itu bisa direkam. Ya, jadi sebenarnya masuk kita ke poin 2 di sini, we are both ya producers and consumers of data. Jadi sebenarnya kita penghasil data dan di saat yang sama kita juga konsumen dari data itu sendiri. Contoh ya, saya masuk ke contoh-contoh saja gitu. Contohnya kita masuk ke contoh seperti ini. Ya, karena saya masuk ke contoh whiteboard saya udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi tadi disampaikan apa? Bertambahnya penggunaan apa? PC dan wireless communication, ya kan? Lalu dikatakan kita adalah producers dan di saat yang sama juga kita consumers of data. Maksudnya apa? Ya, contoh, misalnya kemarin saya misalnya ya, kita menggunakan internet, ya, kan, untuk membuka browser Chrome, ya. Lalu kita buka aplikasi misalnya Detik, kita pakai yang versi Traveloka yang berbasis web, misalnya ya. Oke. Nah, tapi sebelum ke Traveloka, misalnya kita searching, ya, searching misalnya Honda Beat, ya kan? Honda Beat kita search di Google. Lalu masuklah nanti list ya, ada website Traveloka, ada Lazada, ada Shopee, ada apa lagi? Bukalapak dan seterusnya, ya kan? Traveloka, ada bukan Traveloka ya, Tokopedia. Maaf, saya ulang ya. Ini kita Tokopedia, kan? Ya, ada Tokopedia, ada Lazada, ada Bukalapak dan seterusnya. Ya, tadi keywordnya apa? Kita search Honda Beat, ya kan? Lalu engine daripada Google akan men-search website yang paling related dengan keyword yang sudah kita masukkan, ya. Lalu yang luar biasanya, ya, kalau teman-teman misalnya tiba-tiba membuka detik.com, lalu di halaman detik.com itu ada berita ya, tentu. Lalu ada yang terselip-selip di sini. Namanya adalah advertisement atau iklan, ya. Ada nggak yang merasakan ketika pernah rasanya 1, 2, 3 hari yang lalu searching Honda Beat, tapi tiba-tiba ketika buka detik.com yang muncul iklannya adalah Honda Beat? Ada? Atau saya aja? Ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Sering, Pak. Sering ya? Ya. Apa yang sudah kita search sebelumnya tiba-tiba muncul, ya kan? Ketika kita membuka website yang lain. Berarti sebenarnya sudah terjadi pengolahan data. Apa yang sudah kita searching dan seterusnya akan ditampilkan oleh advertisement Google Ads-nya itu, oh dulu dia cari Honda Beat gitu. Advertisement yang muncul adalah iklan yang paling related dengan apa yang kita cari, ya. Nah, artinya apa di sini? Masuk kepada yang namanya customer behavior, ya. Ingat, data itu tidak acak, dia punya struktur. Ya, jadi pekan-pekan berikutnya kita lihat nanti bahwasanya data-data itu akan punya struktur, ya, bukan acak dia. Misalnya Hafez men-search Honda Beat, ya. Google tidak merekam data secara acak, ya. Google misalnya Hafez, lalu
bit, lalu acaknya itu maksudnya dia meletakkan ke tempat-tempat yang tidak terstruktur, tidak. Tapi dia sudah punya ID-nya. Misalnya Hafez ID-nya 002. Dia searchingnya Honda Beat, ya kan? Minggu depan dia search Vario 125cc, ya kan? Minggu depan kok tiba-tiba ke Yamaha Mio misalnya. Masih bingung Mas ya, masih labil gitu kan. Udah 3 minggu search-nya itu terus. Sudah terstruktur di Google, ya. Oh, ID 001 tadi searching-nya kok motor terus, ya kan? Nah, dia punya algoritma tersendiri untuk memberikan rekomendasi iklan-iklan yang paling related dengan Hafez, ya. Jadi data dalam internet itu terstruktur sekali lagi, ya, not random, ya. Dan akhirnya nanti menjadi customer behavior, perilaku teman-teman di internet itu bisa mereka modelkan melalui algoritma mereka, ya. Contoh lain, misalnya di sini saya lihat ada misalnya Ade Miftahul ya. Nah, misalnya searching Oppo, Vivo, ya kan, apalagi Redmi, ya kan. Lalu tiba-tiba udah Samsung 5G, ya. Tiba-tiba misalnya sudah searching iPhone, ya kan. Sudah terekam, datanya situ tidak unstructured, tetapi sudah terstruktur, terekam di dalam Google-nya, ataupun di dalam data kita berselancar di internet. Nantinya dia bisa memodelkan, ya, algoritmanya itu akan memberikan rekomendasi sesuai dengan behavior AD tadi, ya. Nah, jadi di sini kita lihat we need big theory to extract that structures from data for. Nah, jadi kita perlu teori yang besar untuk melakukan ekstraksi terhadap data tadi untuk apa? Memahami proses dan making prediction for the future. Nah, memprediksi masa depan, ya. Sekarang saya tanya lagi nih, misalnya Yudi, kalau saya searchingnya misalnya searchingnya itu misalnya katakanlah sekarang yang lagi booming misalnya saya searching MacBook, lalu iPhone, lalu iPad. Kira-kira prediction dari Yudi apa terhadap saya kalau saya searching itu? Mungkin pas buka browser Pak, ada iklan iPhone gitu. Ya, kalau saya misalnya dipakai Google, saya ketik MacBook, lalu iPhone saya ketik di Google, lalu iPad juga saya ketik. Kira-kira prediction Yudi terhadap saya apa? Saya mau ngapain kira-kira ke depannya? Mau beli apa iPhone tadi Pak? Memprediksi ya, oke. Jadi ada kemungkinan saya membeli produk-produk yang saya searching ya. Iya Pak. Nah, oke, kecuali yang misalnya yang Tokopedia yang flash sale ya, flash sale ya. Nah, apa yang murah itu yang terbeli ya. Nah, itu nggak susah kita prediksi. Banyak ya, kok flash sale, waduh, yang nggak perlu pun terbeli karena lagi murah. Ada nih, yang ketawa berarti yang sering ya. flash sale ya. Nah, tapi kalau trennya di Tokopedia kok dia lihat MacBook terus nih, prediksinya jelas. Dia mungkin akan membeli itu dan budgetnya mungkin sedang dia kumpulkan, nggak tahu, tapi sistem bisa merekomendasi hal-hal yang paling related. Oke, itu yang pertama. Ya, belum sampai ke machine learning dulu ya, tapi intinya adalah big data. Yang kedua, why learn? Nah, ini menarik ya. Sekarang kita tanya, kenapa mesin harus belajar? Ya, machine learning is programming computers to optimize a performance criterion using example data or past experience. Jadi, machine learning adalah pembelajaran mesin, ya, yang mana kita menulis program komputer. Jadi, nggak mungkin kita belajar machine learning, tapi kita tidak menulis satu program pun. Ya, machine learning adalah memprogram program komputer, ya, coding. Untuk apa? Untuk mengoptimasi, ya, melakukan optimasi terhadap data yang sudah ada. Nah, jadi misalnya kita punya data, kita lakukan coding di situ, ya, untuk melakukan proses optimasi. Ya, contoh, saya masuk lagi ke digital whiteboard-nya. Jadi kita free ya, kalau ada yang ditanyakan langsung ya.
Jadi jangan konvensional sekali, nanti sudah jam 2 ya kan, ngantuk lagi. Tolong kalau ada yang ingin ditanya, tanya gitu ya. Saya khawatir nanti teman-teman tidur ya. Oke, nah misalnya kita lihat sekarang. Ya, tadi dikatakan adalah machine learning kita sering singkat dengan ML. Ya, kalau artificial intelligence kan AI ya. Nah, jadi kalau machine learning ML. Oke, machine learning dikatakan tadi apa? Menulis kode-kode, ya kan? Melakukan programming ataupun coding untuk melakukan apa? Optimizing terhadap apa? Data yang sudah ada sebelumnya, ya, past, ya, ataupun yang sudah example sebelumnya, ya, data yang sebelumnya. Jadi machine learning akan melakukan proses, ya, melalui coding-coding itu data yang sudah ada. Ya, jadi data yang banyak itu, ya, data ini, ya, melakukan machine learning akan dipelajari, ya, dipelajari data-data tersebut. Untuk apa kira-kira data itu dipelajari? Tadi, prediction misalnya. Oh, si A akan membeli MacBook misalnya. Apalagi classification, ya, klasifikasi. Contoh, misalnya komputer sudah diberikan data sekumpulan gambar apel. Lalu nanti kalau ada buah apel lagi yang diberikan, machine learning harus bisa melakukan klasifikasi, ya. Ada juga yang dikatakan dengan segmentasi, ya. Segmentasi maksudnya apa? Ya, contohnya, ya, kita punya frame seperti ini, ya, kita tangkap di kamera, ada orang, ya, lalu ada meja misalnya, ya, di sini ada ya, di sini ada meja. Share screen saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Lalu di sini ada komputer, ya. Nah, segmentasi ini peran machine learning juga. Oke, ini karakternya, ada kepala, ada lengan, ada badan. Oke, ini segmentasi pertama. Dia berbentuk objek A, ya. Oke, dia ada layar besar, ya, ukurannya sekian. Oke, ini disegmentasi menjadi objek B. Oke, dia persegi dengan ukuran sekian. Oke, saya pernah pelajari ini, kata komputer. Saya pernah belajar nih, saya pernah dikasih gambar seperti ini. Oke, dan ini adalah gambar meja. Ini objek C, dan seterusnya. Ya, jadi data-data yang sudah pernah dipelajari oleh mesin melalui programmingnya tadi, ya, akan digunakan untuk proses prediksi, ya, prediksi ataupun klasifikasi, segmentasi dan lain-lain, ya. Nah, jadi itu adalah beberapa peran daripada machine learning, ya. Lalu pertanyaannya adalah, kira-kira kalau kita mau menghitung gaji, nah, menghitung gaji, kira-kira perlu nggak kita mempelajari data? Contoh, misalnya, contohnya gini aja, kalau nggak usah payroll ya, ataupun misalnya saya membeli sesuatu di supermarket, katakanlah di Indomaret. Saya beli satu teh sariwangi, lalu saya beli satu isi ulang apa namanya, Sunlight, sabun cuci piring, lalu Pringles, apa itu namanya, kentang ya, 3. Kira-kira komputer perlu nggak melakukan learning di sini untuk menghitung jumlah yang harus saya bayarkan? Perlu. Saya beli 3 item di Indomaret. Perlu nggak kita gunakan machine learning? Sepertinya perlu, Pak. Perlu. Coba saya ulangi. Saya beli 3 item di Indomaret. Oke ya, saya coba lihat. Seperti ini aja. Oke. Misalnya saya pergi ke Indomaret ya kan.
Indomaret, ya. Lalu saya ambil satu barang A, barang B, dan barang C. Lalu saya ke kasir, ya kan? Nah, ketika saya ke kasir, kasir perlu nggak membuat coding untuk menentukan jumlah yang harus saya bayar? Coding yang melibatkan machine learning. Perlu? Enggak. Tidak. Jadi apa nih jawabannya? Gimana cara kasir menentukan Karena harga udah barang A? ditentukan harganya. Ya, Tinggal jadi di-sum. harga barang A ditambah barang B, harga barang C, gitu aja kan? Iya. Iya, Iya, Pak. betul. Iya, Pak. Komputasinya sederhana kan? Iya, Pak. Iya. Sama. Mesin tidak memerlukan apa? Memerlukan data-data yang sebelumnya. Oh, si pembelinya itu dia minggu lalu beli kentang juga, harganya segini, dia beli borong 20 bungkus. Lalu minggu depannya dia beli yang lain lagi seharga ini. Apakah kita memerlukan itu untuk hanya mengkalkulasi harga? Tidak kan? Ya. Tidak. Jadi data from the past tadi, ya, data yang sebelumnya itu, ya kan kita tidak memerlukan ini. Untuk apa? Untuk proses yang sangat sederhana, ya. Nah, jadi machine learning itu bukan untuk proses-proses sederhana seperti ini, ya, tetapi dia diperlukan untuk proses-proses ketika mesin harus belajar. Contohnya apa? Contohnya, misalnya kita ingin mengenal suara orang, ya. Mengenal suara orang, tentu kita harus merekam dulu data orang tersebut, ya, ataupun melakukan face recognition ataupun pengenalan wajah. Kita tentu harus memberikan gambar tersebut dulu ke mesin untuk dia pelajari. Ya, beda ya. Nangkap kira-kira maksudnya? Bedanya, ya. Contoh ya, kita masuk lagi ke contoh. Jadi di awalnya saya akan masuk banyak ke contoh supaya teman-teman tahu bedanya, ya. Jadi contoh, misalnya kita mau melakukan proses face recognition, ya. Nah, ini katakanlah machine learning programmingnya, ya. Dia harus memiliki apa tadi? Data. Kira-kira untuk pengenalan wajah, data yang dimaksud apa? Gambar. Gambar, ya. Foto Foto. Adi misalnya, ya kan? Foto Yudi, foto Hafez, foto Sylvia, dan seterusnya. Ini direkam, ya, oleh komputer dan dimasukkan ke machine learning algorithm, ya. Ya, jadi kita belum bahas detail, tapi data-data tadi dimasukkan ke algoritma, lalu tiba-tiba nanti ada namanya data uji, ya, data Ade misalnya, tiba-tiba wajah Ade kelihatan, ya kan? Lalu diprediksi oleh mesin ini, oh, wajahnya seperti ini, matanya jaraknya antara bola mata kanan dan kiri sekian, ya, hidungnya seperti ini dan seterusnya. Kemarin saya sudah mempelajari, kata mesin seperti itu, ya, dan karakteristik ini cocok bahwa gambar ini adalah gambarnya Ade, ya. Jadi diperlukan sebuah pembelajaran dari data lampau untuk memprediksi data yang akan datang kemudian. Oke, ini face recognition. Kira-kira kalau saya bilang speech recognition, pengenalan suara, kira-kira mesin memerlukan apa datanya? Audio, Pak. Audio, Pak. Audio daripada setiap orang-orang tadi kan? Iya. A, B, C, D, ya, dikenali, ya, diekstraksi fitur-fiturnya oleh algoritma kita, lalu tiba-tiba yang bersuara Hafez, dia akan tahu, langsung dia katakan, hello Hafez. Kenapa? Karakteristik suara yang muncul adalah Hafez. Dia mengenal melalui suara. Berikutnya lagi,
Oke. Fruit recognition, pengenalan buah. Kira-kira data apa yang direkam oleh dilatih untuk machine learning kita? Gambar. Gambar buah ya. Gambar buah apel, buah pisang, anggur, semangka dan seterusnya diberikan ke model kita, ya, model machine learning kita. Lalu ketika nanti ada data uji yang mirip, loh ini kok mirip, ada tangkainya, ada buahnya seperti ini, ya kan? Warnanya kok orange, ya kan? Lalu ada daunnya juga. Oh oke, ini jeruk, ya. Melakukan prediksi dari data-data yang sudah dia pelajari sebelumnya. Oke. Nah, jadi kalau hanya untuk menghitung total bayar di Indomaret, tentu tinggal dekatkan saja di barcode, keluar data harga, tinggal dijumlahkan, tidak perlu machine learning. Ya, sudah terbayang bedanya antara kalkulasi yang tanpa membutuhkan machine learning dengan yang membutuhkan machine learning? Sudah. Sudah, Pak. Oke, baik. Oke, ini saya tidak bisa lihat semuanya. Oke, silakan. Ada yang bertanya? Ini yang absen ini gimana Pak? Soalnya absen kami bentrok sama tata tulis ilmiah, Pak. Ya, ini tata tulis ilmiah sedang berjalan juga? Enggak, kami enggak ya? Enggak apa-apa. Absen nanti direkap saja melalui AD di akhir perkuliahan. Nanti tinggal kita perbaiki di SIM kuliah. Saya menggunakan data dari Komting ya. Tidak perlu dari SIM kuliah. Kalau memang masih bermasalah seperti itu, berarti tidak kita gunakan. Oke ya. Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjut? Saya lanjutkan ya. Nah, berikutnya ya, tadi ya speech recognition, lalu misalnya kita ingin pergi ke satu tempat, ya kan? Kita sudah pergi ke berbagai tempat, ya kan? Kira-kira rute terpendeknya seperti apa? Nah, itu jangan-jangan nanti kita perlu machine learning dan seterusnya. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang machine learning, ya tadi ya, kita mempelajari model dari sebuah data dari contoh-contoh yang spesifik. Tadi ya, mempelajari model gimana sih karakter dari apel, buah jeruk, anggur, gimana karakternya. Sederhananya karakter itu dibedakan dari apa? Kira-kira. Yang membedakan jeruk, anggur, dan apel itu apa? Bentuknya, Pak. Bentuknya. Bentuk, apalagi? Warna. Apalagi? Ukurannya, Pak? Ukuran, apalagi? Jumlah. Jumlah bisa jadi mungkin dalam satu tangkai ya. Biasanya kita melihat anggur satu tangkai itu banyak, oke, boleh. Jadi itulah yang kita pelajari, itulah yang komputer pelajari, sama seperti manusia, ya. Manusia kan melihat dari warna, dari tekstur, dari jumlah, dari ukuran, sama seperti itulah mesin mempelajari sesuatu, ya. Nah, jadi algoritma ini sebenarnya dia mempelajari cara kerja daripada manusia itu sendiri, ya. Nah, berikutnya ketika kita bicara tentang machine learning, ya, data itu cheap, ya, murah dia dan banyak, berlimpah sekali, ya. Kalau teman-teman punya ataupun berlangganan di Telkomsel misalnya, bukan Telkomsel, jangan bilang ke produk ya, tadi nggak apa. Telkomsel, Tri, apalagi Matrix dan seterusnya, data-data kita tentu direkam, ya kan? Hari ini kita melakukan menerima data berapa Mbps, lalu kita gunakan mengakses apa saja, ya kan? Lalu kita menggunakan fitur apa saja dan seterusnya. Bayangkan itu satu orang masih. Kita punya 200-an juta orang di Indonesia. Makanya dikatakan data itu sebenarnya murah dan sangat berlimpah, ya. Sama halnya kalau kita beli di di Carrefour misalnya ataupun di market-market tertentu yang punya kartu member, ya kan?
kartu member itu akan merekam data kita, ya. Nah, oleh karena itu data itu akan digunakan untuk melakukan proses tadi, memprediksi perilaku daripada pembeli, ya. Nah, jadi intinya adalah machine learning membangun sebuah model untuk melakukan proses prediksi terhadap data yang sudah dimiliki, ya. Nah, contoh lain ya sebelum masuk ke sini, supaya agak matang sedikit ya. Sekarang saya tanya lagi nih. Oke, digital whiteboard saya udah kelihatan ya? Udah, Pak. Oke. Saya misalnya sering belanja ya, jadi di Taiwan itu kita sering belanja di Carrefour. Ya, Carrefour tahu ya? Tahu ya? Oke, Carrefour punya member card, ya, punya member card, ya. Member card setiap orang berisi apa? Nama, tentunya ya. Lalu punya ID, ya kan? Lalu apa? Poin yang sudah dikumpulkan. Setiap belanja dapat poin, setiap belanja dapat poin, ya. Tapi kita nggak tahu algoritma mereka seperti apa. Mungkin mereka juga merekam. Setiap saya bertransaksi, dia merekam juga. Oh, barangnya yang dia beli hari ini adalah barang 1, barang 2, barang 3, barang 4. Ya kan? Minggu depan barang 5, barang 6, barang 7, barang 8. Ya kan? Lalu minggu ke berikutnya dia membeli barang 2, barang 3, barang 4. Minggu berikutnya lagi dia membeli barang 6, 7, dan 8. Berikutnya lagi dia membeli 1, 2, 3, 4. Ya. Lalu berikutnya lagi dia membeli barang 6, barang 5, barang 6, barang 7, barang 8. Kalau kita lihat seperti ini, apa yang bisa diprediksi? Siapa yang bisa jawab? Terlihat nggak modelnya? Ada, Pak. Nah, gimana? Si pembeli lebih dominan untuk memilih barang 1, 2, 3, 4, dan 5, 6, 7, 8, Pak. Oke. Jadi, datang pertama belinya itu, barang datang berikutnya beli yang lain, tetapi ketika datang ketiga kali akan bertransaksi membeli barang yang sama lagi, betul? Ya? Kalau kita lihat di sini, pekan pertama dia beli 1, 2, 3, 4. Pekan kedua ini. Pekan ketiga dia kembali lagi ke barang-barang yang dia pernah beli di pekan pertama. Dan pekan keempat dia sama membeli juga seperti barang-barang yang sudah pernah dia beli di pekan kedua. Inilah model namanya ya, ataupun behavior. Terlihat ya behavior orang ya. Contoh misalnya pekan pertama dia beli Indomie ya kan. Pekan kedua dia membeli Lay's. Pekan ketiga dia beli Indomie lagi. Pekan keempat dia beli Lay's lagi. Ya, terus seperti itu. Jadi kira-kira kalau kita mau menawarkan diskon, dia bisa prediksi nggak yang mana akan dia berikan diskon? Bisa. Bisa ya? Ya. Jadi inilah namanya customer behavior yang diprediksi oleh mesin. Ya, mesin melihat behavior orang, ya, direkam data-data transaksi tadi, ya kan? Lalu ketika dia kembali, tentu nanti akan diberikan promosi tertentu, menjaga behavior atau menjaga customer dengan menawarkan diskon-diskon tertentu bagi customernya, ya. Jadi sekarang kan sudah ada Carrefour, Alfamart, ada Indomaret, tentu menjaga customer dengan memanfaatkan machine learning akan memanjakan pembeli ya. Wah kok dia tahu saya perlunya ini, ya kan? Wah kok dia tahu saya perlu yang diskon-diskon seperti ini, ya. Nah, jadi ini memprediksi, melakukan proses aproksimasi ini, inilah peran daripada machine learning. Sekarang bayangkan kalau tidak ada machine learning, ya. Lalu Carrefour yang saya bilang tadi, ya, Carrefour setiap harinya melayani 1000 pembeli. Kalau tidak menggunakan bantuan komputer, bisa nggak kita memprediksi customer behavior? Pakai otak kita saja dan pakai buku manual kita tulis, bisa.
Enggak, Pak. Enggak, kenapa? Terlalu banyak kan Pak, jumlahnya. Terlalu banyak, ya kan? Nah, inilah sebenarnya peran daripada peran positif daripada mesin ataupun komputer, yaitu melakukan bantuan ataupun assist. Dia melakukan pendampingan ataupun memberikan bantuan kepada kita untuk melakukan simplifikasi terhadap apa yang ingin kita capai. Ngerti ya? Nah, jadi makanya objektif kita dalam menggunakan teknologi itu jangan selalu untuk menjadi customer, beli Vivo, nah besoknya Oppo, ya kan? Orang memprediksi behavior kita, tapi kita hanya menjadi konsumen, makanya itu nggak bagus, ya. Sebagai mahasiswa teknik komputer, kita harus mampu memanfaatkan teknologi secara positif, dan kita bisa memodelkan dia, mempelajari algoritma-algoritmanya, ya kan? Menjadi engineer di bidang komputer, sehingga kita tidak lagi terus menjadi customer terhadap teknologi itu. Ya, oke. Nah, data mining ataupun machine learning sudah banyak digunakan. Ya, contohnya di sini kita lihat, di sini kita lihat market based basket analysis, ya. Ini menganalisis pembelian dari orang-orang, ya kan, di retail seperti itu. Di finance, ya, kartu kredit itu di scoring oleh mereka, ya. Misalnya limit kartu kredit kita 9 juta, selalu 5 juta terus tiap bulan. Lalu dia cek apa saja sih sebenarnya yang dia kreditkan setiap bulannya, dia ambil kredit apa, ya dia lakukan kredit scoring, lalu dia lakukan permodelan. Lalu manufacturing, ya, robotik, ya kan? Ini juga sudah menggunakan machine learning. Ya, machine learning bisa memilah sampah menggunakan robot, menggunakan sensor dan seterusnya. Lalu di bidang medicine, ya nanti kita akan bahas ini di beberapa paper saya ke depan, mengklasifikasi penyakit juga menggunakan gambar-gambar X-ray, lalu mengklasifikasi, oh ini COVID, oh ini pneumonia, oh ini pasien normal, itu juga menggunakan machine learning. Lalu di telekomunikasi, kita bisa memisahkan antara pesan-pesan yang spam ataupun pesan-pesan yang benar ataupun yang valid. Ya, ada juga web mining tadi seperti saya bilang, searching tadi ya, googling, ya, itu adalah web mining. Bagaimana apa yang kita search itu sudah di-collect datanya lalu menjadi prediktor bagi Google itu sendiri. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Cukup jelas ya? Arif, ada pertanyaan? Arif, kira-kira? Nggak ada, Pak. Jelas? Sampai sini jelas? Oke, baik. Ini saya lihat nggak ada yang di warung kopi ya. Kalau di warung kopi mungkin kurang jelas ya. Tapi kalau ada nggak apa-apa, tolong dikondusifkan ke depan. Baik, berikutnya. Nah tadi ya, machine learning adalah melakukan proses optimasi terhadap prediksi tadi. Dan lagi-lagi ketika kita berbicara tentang prediksi, tidak bisa kita lepaskan dari statistik. Ya, nah, statistik inilah yang akan melakukan permodelan terhadap data. Hari ini kita nggak bahas. Ya. Lalu peran kedua apa? Computer science. Bagaimana menggunakan bahasa pemrograman yang mudah, efisien, dan mampu menyelesaikan masalah yang ingin kita pecahkan. Ya, ingat ya, machine learning terdiri dari statistik dan computer science. Ya, bagaimana membangun algoritma yang baik untuk memecahkan masalah kita. Jangan sampai algoritmanya itu susah, codingnya lama, gimana kita mau menyelesaikan prediksi, ya. Jadi harus efisien dia untuk melakukan proses optimasi dan juga mengevaluasi model-model yang kita miliki. Oke, aplikasinya nanti kita juga akan membahas asosiasi, supervised learning, ya, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Ini kita tidak bahas hari ini, tapi supaya teman-teman tahu, oh apa sih supervised learning, kita akan bahas. Apa sih unsupervised, apa sih reinforcement learning,
akan kita bahas. Ya. Lalu ini contoh simple sebelum nanti kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi saya lihat di sini contohnya. Ini siapa kira-kira yang bisa menerjemahkan, membantu saya? Contohnya ini adalah analisis terhadap pembelian seseorang di supermarket. Siapa yang bisa membantu menerjemahkan P, Y of X ini apa sih sebenarnya? Ada yang statistika sudah pernah ambil? Sylvia, statistik sudah? Ryan? MK Pak? Mata kuliah statistik, probabilitas? Probabilitas. Udah Pak. Ada. Nah, sekarang saya tanya nih, kira-kira maksudnya apa nih? Diterjemahkan secara bahasa juga boleh. Apa Ryan? Bisa? Probabilitas di mana seseorang yang membeli X juga membeli Y, di mana X dan Y adalah produk atau service atau jasa. Oke. Nah, contohnya apa nih yang bawah? Probability dia membeli apa? Chips sama bir adalah 0,7. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat P Y of X, ya kan? Apa maksudnya? Penerjemahannya nanti kita akan lihat. Tetapi secara bahasa di sini probability dia membeli chip dan juga membeli bir, ya. Bukan chip domino nih ya. Mana nih? Jangan ada yang main domino di sini ya. Tolong ya, bertobat ya. Kalau ada ya. Nah, bukan chip domino nih. Ini chip apa nih kira-kira? Makanan mungkin ya. Dan bir ini juga bukan rekomendasi kita. Ini contoh yang ada di buku paket. Kira-kira orang minum bir pasti dia makan cemilan, kan gitu, ya. Contoh kita makan bakso, kira-kira minumnya apa, Ade? Teh manis, Pak. Teh manis, ya kan itu. Probability dia makan bakso juga membeli teh manis. Itu aja contohnya. Sekarang nilainya ini 0,7, maksudnya apa? Apa Ryan, kira-kira? Kemungkinan terjadinya Pak? Kemungkinan terjadi 0,7 berarti dalam persen berapa? 70%. Nah, 70%. Di atas 50% berarti probabilitasnya cukup tinggi. Ya. Nah, ini adalah contoh learning association yang akan kita gunakan dalam melakukan prediksi menggunakan machine learning. Sederhana ya. Misalnya Hafez pergi sering ke Penayung, ya kan? Ke Penayung lalu melewati lewat jembatan lalu ke Kedah, ya kan, sering ke toko perabot. Kira-kira probabilitas Hafez membeli perabot dan juga membeli, ya kan, dan juga membeli barang di Miniso misalnya, ada kan di Kedah satu ya, itu berapa probabilitasnya? Bisa kita pelajari, ya kan, sederhana ya. Rekaman transaksi misalnya di Carrefour tadi saya sampaikan. Saya setiap pekan pasti membeli susu dingin rasa apel untuk anak saya dulu ya. Selalu setiap pekan karena dia diskon gitu, kualitasnya bagus. Pekan depan probabilitasnya tinggi tentu karena setiap pekan kok beli terus. Bisa diprediksi dengan aproksimasi dari machine learning ini. Direkam datanya di model, customer behavior-nya direkam. Oke, prediksi ya. Makanya mudah sekali orang-orang retail sekarang mengetahui kira-kira prediksinya si A akan membeli HP itu berapa tahun lagi. Bisa tahu dia. Kenapa? Dilihat kok orang Indonesia setiap setahun sekali ganti HP. Ya, makanya produk Vivo itu kan muncul terus ya. Nah, itu karena customer behavior kita ya seperti itu. Demand marketnya ada. Ya. Nah, makanya kita sebagai computer engineers tidak menjadikan customer terus. Kita tahu behind the knowledge-nya apa. Inilah machine learning. Oke, banyak ceramah saya hari ini. Agak surut juga karena hari Senin ya. Oke, lanjut. Nah, selain asosiasi tadi, kita juga bicara nantinya tentang klasifikasi. Ya, mengklasifikasi si A dengan si B. Dia si A kok suka beli yang elektronik terus, kok si B suka belinya yang barang-barang rumah tangga. Bisa kita klasifikasi dengan cara dia membeli sesuatu.
ya. Itu akan terjadi proses klasifikasi dan itu juga akan menggunakan statistika. Contoh di sini siapa yang bisa bantu selain Ryan? Maksudnya apa nih? Kalau dalam kasus credit scoring ini, kira-kira yang membedakan di sini apa? Nah, kira-kira cara kita menentukan limit kredit card kita misalnya bisa dilihat dari gaji kan, ya, dari pengeluaran dia bulanan, betul, ya kan? Nah ini kira-kira apa nih maksudnya? Siapa bisa bantu? Yurika bisa? Kita bisa melihat di sini income dan saving. Income apa, Yurika? Suaranya masih termute. Masih belum ini ya, termute ya. Oke. Siapa? Khairul Zikri. Apa income? Penghasilan, Pak. Penghasilan. Hasilan. Saving? Termute lagi. Simpanan. Simpanan, ya. Kalau pemasukannya sekian dan savingnya sekian, ya, kira-kira dia beresiko tinggi nggak ataupun beresiko rendah? Misalnya kita income-nya 10 juta, ya, savingnya 100 juta. Oh itu sangat low risk, resikonya sangat rendah. Berikan dia kartu kreditnya, issue terus. Kenapa? Dia memiliki income yang jelas, ya kan? Savingnya juga bagus. Resikonya sangat rendah nih untuk kita hire apa namanya debt collector ya. Kenapa? Karena stabil pemasukannya. Betul? Kalau high risk misalnya contohnya seperti apa? Siapa bisa kasih contoh yang high risk? Zaid Fici? Yang high risk? Maksudnya contoh Ya, contoh yang high risk siapa? Contohnya sederhana ya, income-nya misalnya 500.000, ya kan? Lalu saving-nya tidak ada, lalu dia apply kartu kredit. Kira-kira bisa dia menutup nanti di setiap bulannya? Enggak, Bisa, high risk ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini pun lakukan permodelan, makanya ketika kita meng-apply di banking, pasti mereka akan men-track pemasukan kita berapa, pengeluaran kita berapa, penghasilan kita berapa, saving kita berapa, dan seterusnya. Oke ya? Oke, baik. Sedikit lagi kita tutup. Banyak sekali aplikasi klasifikasi yang akan kita bahas nanti. Face recognition, character recognition, speech recognition, medical diagnosis. Ini salah satu riset saya, mendeteksi penyakit melalui gambar X-ray. Contohnya pneumonia, TBC, dan seterusnya. Dan juga outlier dan novelty detection. Nah, ini contoh ya, bagaimana kita melakukan rekognisi terhadap wajah. Kita punya data sampel, ya, data latih, lalu data uji. Ya, selalu seperti itu. Kita berikan data dulu ke komputer, komputer belajar, lalu kita uji apakah komputer sudah semakin pintar untuk melakukan prediksi atau tidak. Nah, hari ini saya hanya mencontohkan berupa gambar saja, tidak secara teknis. Ya, training, test, itu seperti itu. Kita latih komputer menggunakan data, lalu kita uji dia dengan data yang lain, apakah dia bisa memprediksi dengan benar atau tidak. Kira-kira gambar pertama di training ini mirip dengan yang mana di test image? Bawahnya, Pak. Yang Bawahnya, ya. sama, Pak. Oke. Seperti itu juga komputer harus bisa, ya. Data yang sudah dipelajari harus bisa dia prediksi, seperti manusia. Oke, ini regresi kita juga akan bahas nanti, ya. Lalu supervised learning, terawasi, unsupervised learning seperti apa, reinforcement learning juga sangat menarik, ya. Ini akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya tidak bahas tentang konferen apa sih, seminar internasional apa sih yang
sangat top di machine learning banyak, ICML dan seterusnya. Tapi karena teman-teman strata 1, saya tidak mengarahkan ke pembahasan paper-paper ilmiah, tapi kita akan masuk kepada konsep-konsep yang sifatnya dasar, on the surface mungkin, tetapi konsepnya dapat. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada Pak. Silakan. Berarti Pak, machine learning ini harus ada datanya terlebih dahulu baru bisa untuk dipelajari sendiri ya Pak? Betul. Ya, tepat sekali. Jadi Pak, yang seperti kita tahu sekarang ini, kalau misalnya yang pemodelan dinosaurus itu kan kita suaranya nggak tahu Pak gimana, dan itu gimana ya Pak? Oke. Jadi digital whiteboard saya sudah kelihatan ya. ML model, machine learning model, kan? Nah, itu lakukan memprediksi dari data-data tadi. Dia sudah belajar dari data-data yang from the past untuk melakukan prediksi untuk ke depan, ya kan, future-nya. Nah, prediksi-prediksi dari data yang sudah ada sebelumnya, ya kan, sudah dia pelajari. Nah, terkait dinosaurus tadi, prediksi ada pada yang pertama fosil. Kalau prediksinya itu berupa bentuk daripada dinosaurus itu dari fosilnya, betul ya, Ulil? Jadi dari kerangka-kerangka yang sudah dikumpulkan, disusun dan seterusnya itu menjadi data, ya, history ataupun previous data yang digunakan untuk melakukan prediksi seperti apa sih kira-kira jenis ataupun bentuk daripada gambar dinosaurus itu sendiri. Sedangkan untuk voice, di beberapa kesempatan ya mereka juga merekam ya data-data, saya kurang tahu bagaimana, tapi ada data-data yang from the past itu bisa diekstraksi suara-suaranya, ataupun yang mereka prediksi sekarang sifatnya artifisial, kita juga tidak tahu. Nah, jadi intinya machine learning hanya bisa berjalan dengan data yang sudah kita berikan, dan data itu tidak acak, data itu harus terstruktur, punya data yang harus bisa membedakan antara jeruk dan apel. Kalau tidak, machine learning pun tidak bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, pekan ini masih introduksi. Mulai pekan depan saya akan membahas lebih dalam lagi. Begitu pula kita akan juga menyiapkan Google Colab. Sudah ada yang membaca atau mempelajari Google Colab ya? Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Nah, lihat sekilas ya. Oke, nggak masalah. Google Colab nanti kita akan coba untuk eksperimen. Code-nya nanti kita coba provide dan kita bahas sama-sama. Ya. Jadi ini yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Harapannya teman-teman tahu simple computation itu apa sih? Machine learning kira-kira butuh nggak untuk komputasi seperti ini? Oh, hanya untuk hitung barang. Oh, nggak perlu machine learning. Ya, tapi untuk melakukan prediksi, customer behavior, dan seterusnya, ya, dengan memanfaatkan statistik, tentu itu yang dibutuhkan. Ya, terima kasih. Saya tutup. Pak, izin Pak sebelumnya. Ya. Ini Pak, masih ada kendala sama ini jadwal. Kan kami masih bentrok sama tata tulis ilmiah. Jadi tadi udah dihubungin lagi, Bapaknya bilang kan yang tata tulis ilmiah di absen kan ini tata tulis ilmiah hari ini Pak.